Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Definisinya terlebih dahulu, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan dan tidak dipengaruhi oleh sifat dari zat terlarut. Nah, sifat koligatif larutan itu meliputi yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P, kemudian kenaikan titik didih atau delta TB, lalu yang ketiga penurunan titik beku atau delta TF, dan tekanan osmotik atau V. Nah, berikut adalah penjelasan satu persatu dari sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Penguapan adalah perubahan wujud suatu zat cair menjadi gas. Kecepatan penguapan dari masing-masing cairan tentu tidak sama, tetapi pada umumnya kecepatan penguapan tersebut semakin meningkat ketika suhu semakin tinggi. Banyak sedikitnya uap di atas permukaan cairan diukur dari tekanan uap cairan tersebut. Semakin tinggi suhu suatu cairan, semakin banyak uap pada permukaan cairan tersebut, maka semakin tinggi tekanan uapnya. Jumlah uap yang ada di atas permukaan cairan akan mencapai kondisi jenuh. Jika kondisi uap cairan sudah mencapai kejenuhan, akan terjadi pengembunan, dan tekanan uap pada kondisi ini disebut dengan tekanan uap jenuh. Jika ke dalam air murni dimasukkan suatu zat terlarut non-volatil itu artinya tidak mudah menguap, proses penguapan air akan terganggu karena pelepasan molekul-molekul air ke udara terhalang oleh partikel zat terlarut. Akibatnya, air akan lebih sukar menguap dan jumlah uap air pada permukaan akan berkurang. Jika jumlah uap air pada permukaan berkurang, maka tekanan uapnya akan turun. Besarnya penurunan tekanan uap air karena adanya zat terlarut disebut dengan penurunan tekanan uap larutan. Frances Mary Raud mempelajari hubungan antara penurunan tekanan uap larutan dengan konsentrasi zat terlarut. Raud berkesimpulan bahwa besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Kesimpulan tersebut kemudian dikenal dengan hukum Raud yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan P0 dikali dengan X pelarut, di mana P-nya adalah tekanan uap air larutan, X-nya fraksi mol, dan P0-nya adalah tekanan uap pelarut murni. Penurunan tekanan uap larutan atau delta P adalah selisih antara tekanan uap pelarut murni atau P0 dengan tekanan uap larutan atau P. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan formula berikut. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Nah, untuk larutan yang sangat encer, maka N terlarutnya akan sangat kecil. Dengan demikian, rumus delta P dapat ditulis sebagai berikut. Delta P sama dengan P0 dikali N terlarut dibagi dengan N pelarut. Nah, ini adalah penerapan penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari. Laut mati contohnya. Di dalam laut mati itu terdapat konsentrasi zat terlarut yang sangat tinggi,
yaitu garam yang sangat tinggi. Dalam keadaan seperti ini, tidak akan ada benda atau barang atau orang yang bisa tenggelam karena konsentrasi zat terlarutnya sangat tinggi. Nah, laut mati adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Nah, air berkadar garam sangat tinggi ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, serta tidak berhubungan dengan laut bebas. Pada saat berenang di laut mati, kita tidak akan tenggelam karena konsentrasi zat terlarutnya yang sangat tinggi. Ini adalah salah satu penerapan penurunan tekanan uap. Berikutnya adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Bila suatu cairan dinaikkan suhunya, maka akan semakin banyak zat cair yang menguap. Pada suhu tertentu, tekanan uap di atas permukaan zat cair akan sama dengan tekanan udara yang ada di luar. Keadaan pada saat tekanan uap di atas permukaan zat cair tersebut sama dengan tekanan udara di sekitarnya, itu disebut dengan peristiwa mendidih. Suhu ketika tekanan uap di atas permukaan zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya, disebut titik didih. Nah, titik didih air murni pada keadaan 1 atmosfer adalah 100 derajat Celcius. Hal tersebut berarti tekanan uap di atas permukaan air akan mencapai 1 atm atau sama dengan tekanan udara jika air dipanaskan hingga suhu 100 derajat. Bila ke dalam air dimasukkan zat terlarut non-volatil, contoh zat terlarutnya di sini adalah C6H12O6. Ya, ini air, kemudian ditambahkan dengan gula atau C6H12O6. Maka pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air belum akan mencapai 1 atmosfer, sehingga peristiwa mendidih belum terjadi. Untuk dapat mendidih atau mencapai tekanan 1 atm sama dengan tekanan udara sekitar, dibutuhkan suhu yang lebih tinggi, yang berarti air akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi daripada 100 derajat Celcius. Nah, kenaikan suhu itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Menurut hukum Raoult, besarnya kenaikan titik didih itu akan sebanding dengan hasil kali dari molaritas larutan atau M dan tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb. Sehingga rumusnya delta TB sama dengan Kb dikali dengan M. Nah, jika M-nya sama dengan N dikali 1000 per P, maka rumus delta TB dapat dinyatakan sebagai berikut. Delta TB sama dengan Kb dikali, M-nya kita ganti, N dikali dengan 1000 per P, di mana delta TB sama dengan kenaikan titik didih, Kb adalah tetapan kenaikan titik didih molal, N jumlah mol zat terlarut, P massa pelarut. Nah, dengan demikian, titik didih larutan adalah titik didih pelarut murni ditambah dengan kenaikan titik didih atau TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb memiliki besar yang berbeda, tergantung pada jenis pelarut yang digunakannya. Nah, ini adalah penerapan titik didih. Misalnya panci presto. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, ibu orang tua kita pasti punya panci presto ya di dapur. Nah, menggunakan panci yang tertutup atau panci presto dapat menaikkan tekanan air dalam panci, serta temperatur rebusan menjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Sehingga makanan yang dimasukkan ke dalam panci yang tertutup akan cepat matang.
Berikutnya adalah penurunan titik beku atau delta TF. Pembekuan terjadi ketika suhu zat cair diturunkan, sehingga jarak antar molekul zat cair semakin dekat satu dengan lainnya, dan menyebabkan gaya antar molekul yang semakin kuat. Nah, perbedaan titik beku itulah yang disebut dengan penurunan titik beku atau delta TF. Seperti halnya kenaikan titik didih, penurunan titik beku sebanding dengan hasil kali molalitas larutan dengan tetapan penurunan titik beku molal pelarut atau KF yang dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Delta TF sama dengan KF dikali dengan M, atau delta TF sama dengan KF dikali dengan M-nya kita ganti dengan N dikali 1000 per P, di mana delta TF adalah penurunan titik beku, KF-nya adalah tetapan penurunan titik beku molal, N-nya sama dengan jumlah mol zat terlarut, P-nya sama dengan massa pelarut. Titik beku larutan adalah titik beku pelarut murni dikurangi penurunan titik beku, atau TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Nah, ini adalah penerapan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada salah satunya membuat campuran pendingin atau membuat pembuatan es putar. Ini juga sama, ada anti beku pada radiator mobil dan anti beku dalam tubuh hewan. Pada contoh yang pertama misalnya membuat campuran pendingin. Nah, ini cairan pendingin adalah larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Cairan pendingin digunakan pada pabrik es, juga digunakan untuk membuat es putar. Cairan pendingin dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam ke dalam air. Pada pembuatan es putar, cairan pendingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana berlapis kayu. Pada pencampuran itu, es batu akan mencair sedangkan suhu campuran turun. Sementara itu, campuran bahan pembuat es putar dimasukkan dalam bejana lain yang terbuat dari bahan stainless steel. Bejana ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan pendingin sambil terus-menerus diaduk sehingga campuran membeku. Nah, ini bisa kita lihat di tukang-tukang es krim yang berjualan keliling ya. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan penurunan titik beku. Berikutnya adalah tekanan osmotik atau V. Osmosis adalah peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semi-permeable. Tekanan osmotik atau V adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui selaput semi-permeable. Ini ilustrasinya, misalnya ini adalah larutan yang encer dan ini adalah larutan yang pekat, dibatasi oleh membran semi-permeable. Nah, jika kita diamkan beberapa waktu, maka larutan yang encer ini akan mengalami peristiwa osmosis atau perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Jadi yang encer menuju ke yang pekat. Tekanan osmotik dapat dihitung dengan persamaan Van Hoff yang identik dengan gas ideal, yaitu V sama dengan nRT, di mana V-nya sama dengan N per V dikali R dikali T.
Karena N per V adalah molaritas atau M, maka rumus tekanan osmotik dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan M dikali R dikali T, di mana V-nya adalah tekanan osmotik larutan, satuannya adalah ATM atau atmosfer, M adalah molaritas larutan, satuannya mol per liter atau mol kali L-1, dan R adalah tetapan gas ideal yang nilainya adalah 0,082 liter ATM mol-1 K-1. T adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Nah, ini beberapa contoh penerapan tekanan osmosis. Yang pertama adalah penyerapan air oleh akar tanaman. Tanaman membutuhkan air dari dalam tanah. Air tersebut diserap oleh tanaman melalui akar. Nah, tanaman mengandung zat-zat terlarut sehingga konsentrasinya lebih tinggi daripada air di sekitar tanaman. Sehingga air dalam tanah dapat diserap oleh tanaman. Ini adalah proses osmosis pada tanaman. Atau dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah infus. Nah, ini larutan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah harus bersifat isotonik atau tekanan osmotiknya sama dengan sel darah. Apabila larutan infus bersifat hipertonis atau tekanan osmotiknya tinggi, dapat mengakibatkan krenasi, yaitu keluarnya air dari sel darah. Jika itu terjadi, maka sel akan menjadi rusak atau mengerut. Apabila infus bersifat hipotonis atau tekanan osmotik rendah, dapat mengakibatkan hemolisis, yaitu masuknya air ke dalam sel darah sehingga sel dapat pecah akibat terjadi penggelembungan sel darah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari tekanan osmosis. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, kita akan dapatkan bagan seperti berikut. Fenomena sifat koligatif larutan, yaitu ada konsentrasi larutan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana konsentrasi larutan itu ada molaritas atau M, ada molalitas atau M kecil, dan fraksi mol atau X. Kemudian yang kedua, macam-macam sifat koligatif larutan yang barusan kita bahas, yaitu penurunan tekanan uap larutan atau delta P, penurunan titik beku atau delta TF, kenaikan titik didih atau delta TB, dan tekanan osmotik yang sudah tadi kita pelajari dan Ibu jelaskan. Nah, sehingga kita dapatkan kesimpulan seperti berikut. Nah, ini adalah juga lengkap dengan rumusnya ya. Sifat koligatif larutan itu ada dua jenis, sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Kalau yang non-elektrolit itu adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik. Yang larutan elektrolit juga sama, hanya beda rumusnya saja. Kalau ini delta P sama dengan XT dikali PA dan seterusnya. Nah, kalau ini ada 1 plus. Nah, ini N-1 dikali dengan alfa. Ada tambahnya ini ya. Rumus ini nanti Ibu jelaskan lebih lanjut di bab berikutnya. Nah, baiklah, terima kasih. Sekian dulu penjelasan tentang sifat koligatif larutan. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai jumpa di video-video kimia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.